Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosudipuro. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami merenungkan akan sabda Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat menghidupkan akan firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi ini saya beri judul yaitu pengaruh doa. Kita bisa membaca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Saudara-saudaraku, pengaruh doa di dalam kehidupan orang-orang Kristen tentunya sangat berpengaruh. Doa itu sangat berpengaruh. Dan kita bisa baca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kita akan melihat bagaimana pengaruh dari sebuah doa. Saudara-saudaraku, bertahun-tahun para peneliti berusaha menyelidiki apakah doa berpengaruh terhadap penyembuhan fisik. Nah, ada seorang profesor pembantu di Fakultas Kedokteran Universitas George Washington, Amerika Serikat. Dia mengatakan di dalam penelitiannya, usaha pembuktian pengaruh doa terhadap kesehatan secara ilmiah hampir tidak mungkin dilakukan. Nah, saudara-saudaraku, bahkan dikatakan bahwa orang-orang Kristiani yang percaya pada kuasa penyembuhan Allah memiliki akan pendapat yang berbeda-beda mengenai bagaimana, kapan, dan mengapa dia melakukannya. Nah, kita mengalami pergumulan untuk memahami mengapa Tuhan menyembuhkan sebagian orang, sementara yang lainnya tetap sakit. Bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Yakobus membahas akan masalah ini dengan sangat berhati-hati dan penuh perhatian. Ia membahas masalah penyembuhan dalam konteks persekutuan orang-orang yang percaya, dan berkata di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16 yang tadi kita sudah baca, "Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan." Jadi saling mendoakan dan mengaku akan dosa-dosa kita supaya kamu sembuh. Firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi pengaruh doa itu sangat besar untuk kesembuhan bagi orang yang sakit. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus, Yakobus tak bertujuan menciptakan akan kontroversi
atau pembuktian secara ilmiah. Sebaliknya ia atau Yakobus memusatkan perhatian pada keistimewaan dan kekuatan daripada doa itu sendiri. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-15 dari Yakobus pasal 5. Firman Tuhan mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan akan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi pengaruh doa daripada orang yang percaya, bila mana dia sakit dan dia percaya dan didoakan, tentunya orang yang sakit itu akan sembuh. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu biarlah kita dapat menggunakan akan waktu kita untuk mendoakan akan orang sakit, bahkan orang yang mengalami akan masalah. Bila mana didoakan, maka masalah daripada orang itu, dia bisa keluar daripada persoalan hidup. Dia juga dikuatkan, dan yang sakit orang itu akan mendapatkan akan kesembuhan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu mendoakan akan satu dengan yang lain, saling membantu di dalam doa akan orang-orang yang sakit, bahkan orang yang mengalami akan berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini dapat menolong kita, sehingga kita selalu menggunakan akan doa. Doa adalah lahan tempat pengharapan dan penyembuhan bagi orang yang sakit. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.